Kompetisi musim 2024-2025 sudah memasuki separuh perjalanannya. Chelsea secara mengejutkan mampu bersaing di papan atas klasmen. Akan tetapi, dari 3 pertandingan terakhirnya saat Chelsea melawan Everton, Fulham, dan Ipswich Town, The Blues hanya mampu meraih 1 poin dari kemungkinan 9 poin. Enzo Maresca bersama Chelsea harus melakukan perombakan untuk mampu mengamankan posisi papan atas yang telah mereka duduki saat ini. Apa saja yang Chelsea harus lakukan di jendela transfer musim dingin nanti? Posisi manakah yang harus mereka perkuat di sisa perjalanan musim 2024-2025? Berikut adalah perubahan yang harus dilakukan Chelsea untuk mengamankan posisi papan atas menurut Corner Blues Indonesia. Dimulai dari posisi penjaga gawang, Enzo Maresca sepertinya harus memulai untuk memikirkan perubahan di posisi nomor 1 penjaga gawang Chelsea. Walau Robert Sanchez berulang kali menyelamatkan dan mengamankan poin demi poin untuk Chelsea, namun tidak dapat dipungkiri bahwa Sanchez juga sering melakukan keputusan-keputusan yang keliru dan berujung blunder untuk Chelsea. Kita sering diperlihatkan shoot stopping dari Sanchez yang sangat fantastis. Namun kita juga sering melihat konsentrasinya yang seolah menghilang dan berujung Chelsea kehilangan poin. Passing-passing darinya juga wajib dipertanyakan. Terkadang passingnya bisa sangat brilian, namun seringkali umpan-umpan Sanchez justru membahayakan lini pertahanannya sendiri. Di jendela transfer musim dingin Januari nanti, Chelsea tentu tidak mungkin untuk mendatangkan seorang kiper baru. Maka dari itu, Philip Jorgensen layak dicoba untuk mengisi pos penjaga gawang Chelsea di sisa musim 2024-2025 ini. Sejauh ini, Jorgensen baru memainkan 2 pertandingannya di Premier League, yaitu saat melawan Southampton dan Ipswich Town. Di pertandingan melawan Southampton, Jorgensen bermain cukup bagus. Distribusi bolanya oke, shoot stoppingnya juga oke, dan Chelsea mampu meraih kemenangan. Memang saat melawan Ipswich Town, Jorgensen harus kebobolan 2 gol. Namun kedua gol tersebut bukan murni dari kesalahannya, melainkan para defender yang melakukan blunder. Di pertandingan melawan Ipswich Town, kita dipertontonkan aksi-aksi penyelamatan dari Jorgensen. Philip Jorgensen sangat membutuhkan menit bermain untuk dapat menunjukkan kualitasnya. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi Enzo Maresca untuk tidak mencoba memainkannya di sisa pertandingan Premier League musim ini. Kedepannya di jendela transfer musim panas yang akan datang, Chelsea harus mengupayakan untuk mendatangkan kiper baru. Chelsea harus bergerak untuk mendapatkan tanda tangan dari kiper FC Porto asal Portugal, yaitu Diogo Costa. Sudah saatnya Chelsea membeli sosok kiper baru yang mampu memberikan kenyamanan untuk para defender-defendernya. Dan Diogo Costa merupakan pemain yang cocok dan sangat pantas menjadi kiper utama Chelsea selanjutnya. Sama halnya seperti posisi penjaga gawang, posisi lini pertahanan Chelsea juga harus dilakukan perubahan. Kali ini, sepertinya Chelsea harus melakukan pembelian pemain untuk memperkuat posisi center back di sisa musim 2024-2025. Levi Colwill dan Wesley Fofana bisa dibilang penampilan dari mereka meningkat pesat sejak musim lalu. Wesley Fofana bermain cukup solid musim ini. Namun, catatan cederanya yang injury prone membuat Enzo Maresca tidak bisa hanya bergantung kepadanya di sisa musim ini. Lini pertahanan Chelsea sementara ini hanya menyisakan pemain yang bernama Tosin Adarabioyo. Penampilannya yang tenang dan dewasa masih sangat dibutuhkan oleh Enzo Maresca. Sedangkan Benoit Badiashile sepertinya ia telah menemukan ritme bermainnya kembali seperti halnya musim 2022-2023. Namun sangat disayangkan ketika ia telah menemukan ritme permainan terbaik darinya, ia mengalami cedera. Seperti halnya Wesley Fofana yang injury prone, Enzo Maresca tidak bisa terlalu mengandalkan Badiashile di sisa musim ini.
Sedangkan Axel Disasi sepertinya masa depannya di Chelsea sudah hampir berakhir. Disasi tidak terlalu lihai dalam mendistribusikan bola dan sepertinya Disasi merupakan pilihan terakhir dari Enzo Maresca. Hal ini ia tunjukkan di pertandingan terakhirnya saat melawan Ipswich Town. Blunder dari Axel Disasi mampu dimanfaatkan oleh para pemain Ipswich Town dan mampu mencetak gol kedua sekaligus kemenangan dari skuad asuhan Kieran McKenna. Menurut laporan dari berbagai sumber, ada beberapa tim Eropa yang tertarik untuk mendatangkan Disasi. Juventus dan Bayer Leverkusen merupakan klub yang bersaing untuk merebut tanda tangan pemain asal Prancis ini. Jika Chelsea mendapat tawaran untuk Disasi dengan harga yang bagus, sepertinya Chelsea harus melepasnya dan sesegera mungkin untuk mencari penggantinya. Sosok center back yang sepertinya sedang dilirik oleh Sporting Director Chelsea baru-baru ini adalah Thomas Araujo. Pemain andalan Benfica belakangan ini dirumorkan untuk bergabung bersama Chelsea. Namun langkah Chelsea dalam memburu tanda tangannya mengalami sedikit kendala. Pemain asal Portugal baru-baru ini memperbarui kontraknya bersama Benfica yang membuat rilis klausnya melonjak tinggi. Jika Chelsea berniat serius mendatangkannya, maka Chelsea harus bersedia menyiapkan mahar sebesar 80 juta euro untuk menebus rilis klausnya. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Thomas Araujo layak ditebus harga 80 juta euro? Di area lini tengah Chelsea, Enzo Maresca sepertinya terlalu mengandalkan duet Caicedo dan Enzo Fernandez untuk bermain di Premier League. Dan belakangan ini keduanya nampak burn out dan Chelsea tidak mempunyai pengganti yang sepadan. Nama-nama seperti Kiernan Dewsbury Hall, Cesare Casadei, dan Carney Chukwuemeka, entah mengapa Enzo Maresca belum mau mencobanya untuk bermain di kompetisi Premier League. Ketiganya santer dirumorkan untuk keluar dari Chelsea jika ada tawaran yang masuk. Namun menurut Corner Blues Indonesia, Chelsea sebaiknya harus menahan Kiernan Dewsbury Hall setidaknya hingga akhir musim nanti. Dan untuk Chukwuemeka atau Casadei dilepas saja jika memang mendapat tawaran yang bagus. Karena Chelsea membutuhkan pemain yang berpengalaman dan Dewsbury Hall memiliki pengalaman yang cukup banyak di Premier League. Sementara Romeo Lavia yang injury prone juga tidak bisa diandalkan. Akan tetapi ketika ia sedang dalam kondisi fit, maka ia adalah pemain yang sangat fenomenal dan figur penting dalam menjalankan taktik dari Maresca. Lavia sebenarnya bisa menjadi jaminan starter di skuad Chelsea yang sekarang, andai ia tidak mempunyai riwayat cedera yang kerap kali mengganggunya. Chelsea juga mempunyai opsi untuk memanggil pulang Leslie Ugochukwu dari Southampton. Di Southampton, Leslie Ugochukwu mendapatkan menit bermain yang sangat minim dan pemanggilan pulangnya bisa menjadi opsi tambahan di lini tengah untuk Enzo Maresca. Leslie Ugochukwu bisa menambah variasi atau dimensi yang berbeda untuk lini tengah Chelsea. Chelsea juga masih mempunyai opsi untuk memanggil pulang pemain andalan dari klub satelit milik mereka, yaitu Andre Santos. Andre Santos bermain sangat luar biasa di musim ini bersama RC Strasbourg. Namun untuk Andre Santos lebih baik Chelsea untuk tidak memanggilnya pulang di bulan Januari ini. Andre Santos sedang menjalani musim yang sensasional di Liga Prancis. Biarkan saja dulu ia bermain di Liga Prancis hingga akhir musim nanti untuk menambah kepercayaan dirinya agar siap bermain di Premier League musim depan. Melihat situasi Chelsea sekarang, Chelsea sangat membutuhkan gelandang baru di bursa transfer musim dingin ini. Enzo Maresca membutuhkan gelandang-gelandang variatif agar tidak selalu bergantung hanya kepada Caicedo dan Enzo Fernandez saja. Keduanya terlalu sering digunakan oleh Enzo Maresca dan perlahan sistem permainan Enzo Maresca mulai terbaca. Untuk itu, Chelsea harus segera mencari solusi kedalaman midfielder mereka di bursa transfer Januari nanti dalam menghadapi sisa musim 2024-2025. Mari kita lanjut ke posisi mana lagi yang harus diperbaiki Chelsea di sisa musim ini.
Bergeser ke posisi winger, Chelsea juga membutuhkan pemain tambahan untuk mengisi posisi Mykhailo Mudryk yang masa depannya belum bisa dipastikan karena kasus doping yang tengah melandanya. Seperti yang sudah dibahas di episode yang lalu, Mykhailo Mudryk terpaksa harus menepi dari dunia sepak bola hingga ia benar-benar terbukti tidak bersalah dalam penggunaan doping. Maka dari itu, Chelsea praktis hanya mempunyai 3 pemain yang memiliki posisi natural sebagai winger. Pemain-pemain tersebut adalah Noni Madueke, Pedro Neto, dan Jadon Sancho. Chelsea sebenarnya mempunyai winger dari lulusan akademinya yang bernama Tyreek George. Namun di usianya yang masih sangat belia, akan terkesan tidak fair jika harus mengandalkannya di setiap minggu. Enzo Maresca masih mempunyai opsi untuk memainkan Joao Felix di posisi winger. Joao Felix yang di musim ini mendapat menit bermain yang sangat minim, patut dicoba untuk mengisi posisi winger untuk menggantikan Mudryk. Chelsea akan sangat kesulitan jika hanya mengandalkan Madueke, Neto, dan Sancho di sisa musim ini. Chelsea juga tidak seharusnya buru-buru untuk membeli pemain di posisi winger. Karena biasanya di jendela transfer musim dingin, klub-klub besar tidak akan mau untuk melepas pemain andalannya. Chelsea tidak boleh panik buying dengan asal membeli winger di bursa transfer musim dingin ini. Di musim panas nanti, Chelsea harus mencoba untuk mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Pemain yang sangat mampu bermain di posisi sayap dengan usia yang masih sangat muda dan skill yang energik sangat dibutuhkan oleh Chelsea untuk mengincar titel bergengsi di musim depan. Kita lanjut ke posisi terakhir, yaitu posisi striker. Setelah setengah musim berjalan, Chelsea sepertinya membutuhkan striker klasik nomor 9 untuk menambah variasinya dalam menyerang. Di musim ini, Chelsea terlalu mengandalkan sosok dari Nicolas Jackson. Kualitas finishing dari Nicolas Jackson menjadi aspek yang paling meningkat darinya jika dibandingkan dengan musim lalu. Pressing-pressingnya dan juga link up dengan winger-winger Chelsea juga menjadi kehebatannya di musim ini. Namun, bukan berarti tidak ada ruang untuk improve dari Jackson. Jackson masih jauh dari kata sempurna, dan itulah mengapa Chelsea tidak boleh terlalu mengandalkannya. Karena ada kalanya Jackson akan mengalami burnout dan penampilannya pasti akan menurun suatu saat nanti. Maka dari itu, Chelsea membutuhkan sosok pengganti dari Nicolas Jackson. Chelsea sebenarnya sudah mempunyai pengganti pada sosok Christopher Nkunku. Akan tetapi, gaya bermain Nkunku dan Jackson cenderung sangat mirip. Dan Nkunku bukanlah seorang real striker nomor 9. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Enzo Maresca yang mengatakan Nkunku bukanlah seorang striker. Maka dari itu, untuk tetap mampu bersaing di papan atas klasmen Premier League di sisa musim ini, Chelsea harus mencari solusi di bursa transfer Januari nanti. Mungkin solusi untuk jangka pendek di sisa musim ini adalah dengan memainkan Mark Guehi sebagai rotasi dari Nicolas Jackson. Karena Mark Guehi adalah pemain yang memiliki atribut sebagai seorang real striker dan itulah yang dibutuhkan oleh Enzo Maresca. Sementara untuk Christopher Nkunku, jika ada tawaran masuk untuknya di bulan Januari nanti, maka Chelsea sebaiknya melepasnya, lalu melakukan pencarian striker di bursa transfer musim dingin sebagai penggantinya. Jika tidak ada klub yang mau melepas striker andalannya di bulan Januari nanti, Chelsea mempunyai opsi untuk melakukan pre-agreement terlebih dahulu untuk bisa bergabung di musim depan. Chelsea tidak akan kemana-mana jika hanya mengandalkan seorang Nicolas Jackson. Dan Sporting Director sepertinya sudah tahu akan hal ini. Chelsea wajib membeli striker, entah itu di bursa transfer musim dingin atau di musim panas nanti. Apakah di bursa transfer nanti Chelsea akan memburu tanda tangan dari Victor Osimhen lagi? Atau mengalihkan buruannya pada pemain-pemain seperti Liam Delap yang bersinar bersama Ipswich Town atau Alexander Isak yang sepertinya sudah mengalami kejenuhan di Newcastle? Apakah Chelsea akan bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan dari Victor Gyökeres yang akhir-akhir ini sering dihubung-hubungkan dengan Chelsea?
Menarik untuk disaksikan langkah apa yang akan dilakukan Chelsea di bursa transfer musim dingin ini. Kalau menurut kalian Blues, striker mana yang harus diboyong oleh Chelsea untuk memperkuat lini serang mereka? Berikut adalah perubahan yang harus dilakukan Chelsea untuk mengamankan posisi papan atas. Semoga Chelsea bisa membeli 1 atau 2 pemain untuk memperkuat skuad mereka agar bisa mampu bersaing di papan atas Premier League lagi. Menurut Corner Blues Indonesia, posisi yang paling urgent untuk dirombak adalah center back dan striker. Posisi ini sangat vital melihat hasil minor yang Chelsea dapat di 3 pertandingan terakhir mereka. Kalau menurut kalian Blues, posisi mana yang wajib untuk dilakukan perubahan oleh manajemen Chelsea? Kasih jawaban kalian di kolom komentar ya Blues. Thank you for watching episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.